bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video analisis kebijakan ekonomi. Kali ini kita akan membahas artikel dari bisnis.com yang berjudul "Diramal hanya tumbuh 4,8%, pemerintah bakal guyur stimulus tambahan". Artikel ini menarik karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 4,8%, lebih rendah dari target pemerintah yang biasanya berada di kisaran 5% ke atas. Untuk mengantisipasi perlambatan ini, pemerintah berencana menggelontorkan stimulus tambahan berupa dukungan fiskal, bantuan sosial, dan insentif ekonomi. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah kebijakan stimulus tambahan ini benar-benar efektif dan tepat sasaran, atau justru bisa membebani keuangan negara tanpa hasil yang nyata? Beberapa waktu terakhir, ekonomi Indonesia memang menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, perlambatan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik dan penurunan ekspor komoditas. Kedua, daya beli masyarakat yang masih lemah pasca pandemi. Ketiga, investasi swasta yang belum kembali kuat. Dalam konteks inilah, pemerintah ingin memacu ekonomi lewat stimulus tambahan, seperti program bantuan sosial, peningkatan belanja pemerintah, dan insentif untuk UMKM. Tujuannya sederhana, agar ekonomi tetap bergerak, konsumsi meningkat, dan lapangan kerja bisa dipertahankan. Namun, apakah cara ini memang satu-satunya solusi dari pemerintah? Mendukung kebijakan stimulus, mari kita lihat dulu dari sisi positifnya, kenapa banyak pihak mendukung langkah pemerintah ini. Yang pertama, menjaga daya beli masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi melemah, masyarakat cenderung menahan pengeluaran. Kalau semua orang menahan uangnya, roda ekonomi berhenti. Stimulus seperti bantuan tunai, subsidi, atau insentif konsumsi bisa menjaga agar masyarakat tetap berbelanja, dan itu menjaga ekonomi tetap hidup. Yang kedua, melindungi UMKM dan pekerja UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Ketika daya beli turun, mereka paling pertama merasakan dampaknya. Stimulus yang tepat, misalnya bantuan modal, keringanan pajak, atau program belanja pemerintah ke produk lokal, bisa menolong jutaan pekerja agar tidak kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, membangun kepercayaan publik. Kebijakan stimulus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Langkah cepat seperti ini bisa memulihkan rasa percaya masyarakat dan pelaku usaha bahwa negara hadir saat ekonomi melambat. Yang keempat, efek multiplier ekonomi.
Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, uang berputar lebih cepat. Belanja pemerintah, masyarakat punya uang, konsumsi naik, produksi meningkat, lapangan kerja bertambah, pajak naik kembali. Jadi, dalam jangka pendek, stimulus bisa mempercepat perputaran ekonomi. Contohnya, di Pontianak, program belanja pemerintah terhadap produk lokal bisa membantu UMKM kuliner dan pengrajin yang selama ini sepi pembeli. Mengkritisi kebijakan stimulus. Sekarang mari kita lihat sisi kritiknya. Apakah stimulus tambahan ini benar-benar akan efektif? Yang pertama, resiko salah sasaran. Masalah terbesar dari kebijakan stimulus di Indonesia seringkali terletak pada penyalurannya. Dana bisa terlambat, tidak transparan, atau bahkan tidak sampai ke kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kalau bantuan malah dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, maka hasilnya tidak akan terasa bagi masyarakat bawah. Yang kedua, beban fiskal negara. Stimulus butuh dana besar. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Jika pemerintah harus menambah utang atau memangkas anggaran lain, maka beban fiskal bisa meningkat dan beresiko terhadap stabilitas keuangan negara di masa depan. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan. Kalau masyarakat dan pelaku usaha terlalu terbiasa menerima stimulus, maka daya beli jurang ekonomi justru bisa melemah. Seharusnya kebijakan pemerintah juga mendorong kemandirian ekonomi, bukan hanya bantuan jangka pendek. Yang keempat, resiko inflasi. Jika stimulus meningkatkan konsumsi tanpa dibarengi peningkatan produksi, harga-harga bisa naik. Artinya, daya beli masyarakat malah turun kembali. Contohnya, stimulus memang seperti obat penenang, tapi kalau dosisnya salah, justru bisa membuat tumbuh ekonomi ketergantungan dan kehilangan daya tahan alaminya. Jadi, apa kesimpulan sementara kita? Kebijakan stimulus tambahan tidak salah, tetapi harus dijalankan dengan hati-hati dan tepat sasaran. Stimulus akan efektif jika disalurkan langsung kepada masyarakat berpendapatan rendah, digunakan untuk mendorong produktivitas UMKM, dan dilakukan dengan transparansi serta pengawasan ketat. Sementara itu, pemerintah juga perlu fokus pada kebijakan jangka panjang, seperti memperbaiki iklim investasi, mengembangkan sektor industri berdaya saing, dan memperkuat ekonomi digital serta hijau. Dengan begitu, ekonomi tidak hanya tumbuh karena bantuan, tapi karena kekuatan produktif rakyatnya sendiri. Sebagai penutup, mari kita refleksikan, pertumbuhan 4,8% bukan berarti ekonomi gagal, tapi menjadi tanda bahwa kita perlu bekerja lebih keras agar mesin ekonomi tidak berhenti. Stimulus tambahan bisa menjadi solusi cepat asal digunakan dengan bijak. Namun, tanpa perubahan struktural dan pengawasan yang kuat, stimulus hanya akan menjadi obat sementara untuk masalah yang jauh lebih dalam. Saya pribadi berpendapat bahwa stimulus perlu, tetapi harus disertai evaluasi dan arah kebijakan yang jelas. Bantuan sementara boleh, tapi keberlanjutan ekonomi harus tetap menjadi tujuan utama. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.